Tapi Siti Sarah berkata, oke, saya kasih nikah Ki, tapi saya yang carikan Ki perempuan. Kata Ibrahim, siapa nih? Kau pilih siapa? Jangan jauh-jauh. Itu ada pembantu Siti Hajar. Pembantunya dicari hitam. Nah bilang Ibrahim, ya, kalau itu kau suka, oke lah, nikah. Alhamdulillah, setelah nikah dengan Siti Hajar, beberapa saat kemudian hamil Siti Hajar. Dan beberapa saat kemudian hamil pula Siti Sarah. Setelah dia suruh suaminya menikah, baru hamil juga Siti Sarah. Ada ibu-ibu di sini sampai sekarang belum punya anak? Ada? Ada? Coba-coba Ki ilmunya ini Siti Sarah. Coba Ki, siapa tahu langsung hamil betul. Setelah menikah, hamil Siti Hajar, alhamdulillah lahirlah anaknya Siti Hajar bernama Ismail alaihi salam. Lalu lahir pula anaknya Siti Sarah namanya Ishak alaihi salam. Ibrahim dengan Siti Hajar lahir anak bernama Ismail, itulah keturunan orang Islam. Siti Sarah dengan Ibrahim alaihissalam anaknya namanya Ishak, inilah keturunannya Yahudi sekarang. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, Siti Hajar, Siti Sarah, Ibrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, halo ibu, Pak, dalam rumah tangga itu Pak, dalam Quran ada 4 jenis rumah tangga. 1, suaminya beriman, istrinya kafir. Saya ulang, istrinya beriman, suaminya kafir. Siapa? Suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa dia? Nabi Lut alaihi salam. Tuh, suami beriman, istri kafir. Lut alaihi salam. Yang kedua, istri beriman, suami kafir. Siapa ini? Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga, istri kafir, suami kafir. Siapa dia? Ini Abu Lahab. Dan yang keempat, suami beriman, istri beriman. Saya ulang, suami beriman, istri beriman. Siapa dia? Ibrahim alaihi salam. Nah ibu-ibu kira-kira pilih mana ibu? Pilih mana ibu? Suami beriman, istri beriman, Ibrahim alaihissalam. Ya bu ya. Tapi ingat ibu, Ibrahim alaihissalam itu 2 istrinya. Langsung dia bilang ibu, jangan milih Fir'aun mau saja Ustaz. Nah alhamdulillah, sebelum Ibrahim alaihissalam lahir anaknya Ismail, Ibrahim pernah bersedekah. Apa sedekahnya? 100 ekor onta, 300 ekor domba, 300 ekor sapi, 1000 ekor domba. Saya ulangi, sedekahnya dia sembelih 100 ekor onta, 300 ekor sapi, 1000 ekor domba. Kira-kira kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 5 miliar. Seluruh orang memuji, hebat kau Ibrahim, jago kau Ibrahim, kaya dermawan. Dipuji satu kampung. Mendengar pujian ini, Ibrahim alaihissalam muncul penyakit manusianya. Apa penyakit manusia? Senang dipuji. Tidak ada orang Pak tidak suka dipuji. Semua orang senang dipuji, termasuk saya. Ya seorang bilang, Ustaz, tambah gagah Ki kuliah. Padahal saya tahu dia bohong. Tidak apa-apa Ji, aku senang tonji. Ketemu temanku lama tidak ketemu, tambah muda Ki kuliah Ustaz. Padahal saya tahu dia bohong Kak, tapi tidak apa-apa, saya suka tonji. Semua orang senang dipuji. Ibrahim dipuji, Ibrahim luar biasa kau, kaya dermawan, begitu banyak binatang kau korbankan. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Kecil, tidak seberapa itu. Ini baru binatang. Andai saja ada anakku juga saya potong. Kenapa? Waktu itu memang Ibrahim belum punya anak. Beginilah, seperti caleg-caleg pilkada, pilih saya. Sekampung sama-sama dari Sulawesi, bagi-bagi kartu nama, ini pilih Kak, telepon Kak, 24 jam kalau ada masalah telepon saya. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Banyak caleg begitu, banyak pemimpin begitu. Maka memilih pemimpin pembohong adalah kesalahan, tetapi mempertahankan pemimpin pembohong itu kebodohan. Saya ulang, memilih pemimpin pembohong itu adalah kesalahan,
Tapi mempertahankan pemimpin yang pembohong itu kebodohan, dongok, beleng-beleng. Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, sudah Ibrahim berkata, jangankan binatang, andai saja anakku ada, anakku juga saya potong. Waktu itu memang belum punya anak. Tanggal 8 Zulhijjah, mimpi. Tanggal berapa? Tanggal berapa, Ibu? 8 Zulhijjah, mimpi. Apa mimpinya? Dia melihat, Ibrahim, dulu kau pernah bernasar, kalau ada anakmu kau potong. Sekarang ada anakmu, potong itu Ismail. Bangun Ibrahim, ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa terang sekali? Kalau mimpi, kenapa jelas sekali? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Mikir dia, ini mimpi atau wahyu? Mikir. Akhirnya tanggal 8 Zulhijjah, kita sekarang ini disebut hari Tarwiyah atau hari berpikir-pikir. 8 Zulhijjah. Hari apa, Dek? Hari apa? Hari apa? Ayo, hari apa? Tarwiyah. Sini kok kasih kok hadiah. Apa kok? Coba hadiah. 8 Zulhijjah namanya? Hari Tarwiyah. Hari apa maksudnya tuh? Hari berpikir-pikir, maca kombo. Hari Tarwiyah, 8 Zulhijjah. Tidur lagi. Tanggal 9 Zulhijjah. Mimpi lagi, mimpi kedua kalinya. Ibrahim, wajah indremu, bayar utangmu, kau pernah nasar, tunaikan itu janjimu. Bangun Ibrahim. Lalu dia berkesimpulan, ini bukan mimpi, ini wahyu. Ibrahim alaihissalam yakin, saya harus memotong anak saya untuk membayar utangku. Hakul yakin. Tanggal 9 Zulhijjah sekarang kita kenal dengan hari Arafah atau hari keyakinan. Hari apa, Dek? Hari apa? Hari apa? Hari apa? Yang satu banyak sekali mau dikasih hadiah kalau sama. Hari apa? Hari apa? Hari apa? Hari apa? Bapak hadiah. Hadiah, Pak. Cepat berdiri, hadiah. Ada apa hadiah? Lain tong kalau ustaz kasih kita, Pak. Barakah ini. Hari Arafah. Hari Arafah atau hari keyakinan. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, kira-kira tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, 9 Zulhijjah hari Arafah, kemudian tanggal 10 Zulhijjah dia panggillah anaknya Ismail alaihissalam. Ibrahim panggil anaknya, anakku sini kau dulu nak, cok lo meyo lo nak. Kalau kita orang Bugis, cok sini kau dulu nak. Agambo, begini nak, saya diperintah Tuhan untuk potong kamu, menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau anak tak yang tukang bola, pemain game di rumah, Pak, kita tanya anak tak yang pemain game, nah disuruh kak potong kok, kira-kira apa jawabannya, Pak? Apa jawabannya kira-kira, Pak? Paling jawabannya dia bilang, kenapa anak saya, nenekku mau yang sudah mau mati. Ini anak pintar tapi tidak soleh. Ini pintar, tidak salah tahu, ini pintar, kenapa yang masih muda, yang tua mau sedikit lagi mati. Atau kira-kira, Pak, kalau bapak diperintah potong anak 9, masih ada pilihan, kita cari yang nakal, potong anakmu, mana yang pembohong. Ismail anak satu-satunya, lama dirindukan, disuruh potong. Kata Ismail alaihissalam, silahkan Pak, jangan ragu, laksanakan, insya Allah bapak mendapati saya menjadi anak yang saleh, anak yang sabar, anak yang takwa, anak yang soleh. Potong saja Pak, tidak ada masalah. Cuma kata Ismail, sebelum kita potong Kak, ada beberapa permintaanku. Satu, Pak, nanti kalau bapak potong saya, pakai pisau atau parang yang sangat tajam, supaya saya tidak lama menderita. Maka bapak-bapak yang bertugas potong sapi kalau Idul Kurban, jangan pakai pisau yang tumpul Pak, pakai pisau yang tajam. Bapak-bapak penjual ayam potong jangan seenaknya potong, baca bismillah Pak. Itu ada di Sulawesi Selatan saya lihat Pak, penjual ayam potong 50 ayam potong satu kali di bismillah. Nah bilang saja bismillahirrahmanirrahim kali 50. Tidak boleh begitu dong, baca satu-satu. Beleng-beleng. Sudah. Nah Ismail alaihissalam, yang kedua kata Ismail, tutup mata Pak, tutup begini. Kenapa? Kalau kita lihat Kak nanti ragu-ragu Ki, kita sayang Kak, enggak mau gitu.
Yang ketiga Pak, tolong ikat tanganku, ikat kakiku supaya saya tidak meronta-ronta. Masya Allah. Yang keempat kata Ismail alaihissalam, tolong ini bajuku yang saya pakai jangan kena darah supaya tidak lihat bamakku. Dan yang kelima kata Ismail alaihissalam, tolong ketika saya sudah wafat jangan ada anak-anak yang lewat depan rumahku seumur saya supaya mamaku tidak ingat kekasihan kalau lihat itu anak. Baiklah, pergilah Ismail, dimandikan. Nabi bilang Ibrahim, dia bilang sama istrinya, yang sayang, kenapa kayak ketawa? Itu Ibrahim Pak, romantis sama istrinya, tidak seperti bapak-bapak. Waktu nanti pacari istrinya sopan sekali, tabe endi, hati-hati kisah sayangku, terserah kita. Hati-hati ki, hati-hati ki, ada batu di depan tai. Kesina. Itu dulu waktu udah dipacari. Sekalinya sudah ada anaknya dua, tahan tuh kaki istri, apa kita bilang? Di mana musimpa matamu dongok? Coba. Ibrahim alaihissalam tidak seperti itu, dia panggil istrinya, yang sayang, kenapa Kideng? Tolong saya mandi itu Ismail, kasih pakai baju baru, sisir rapi-rapi rambutnya, kasih parfum. Ih, mau apa? Saya mau bawa jalan-jalan anak tuh. Baiklah, pergilah Ibrahim bersama Ismail alaihissalam meninggalkan rumahnya menuju ke tempat pemotongan. Ketika menuju ke tempat pemotongan itu, bah, kepanasan iblis. Kepanasan iblis berusaha menggagalkan ini. Kenapa? Kalau Ibrahim berhasil, berarti iblis gagal menggoda manusia. Maka dia usaha goda Ibrahim. Dengan cara apa? Dia bisi Ibrahim. Woi Ibrahim, balik kau lihat itu anakmu. Kenapa? Lihat itu anakmu, lucunya. Lamanya kau harapkan, berpuluh tahun kau berharap, anakmu sekarang lagi lucu-lucunya, sudah ada, masa kau mau potong? Apa kata Ibrahim alaihissalam? Jangankan anakku, andai saja Tuhan perintah saya potong diriku, diriku juga saya potong. Ibrahim alaihissalam ambil batu, dia lempar itu iblis. Pergi kau iblis, ishab ya lep, pak, pergi kau. Kena pantatnya, lari sampai di balik papan, balik lagi. Gagal goda Ibrahim. Dia goda istrinya. Siapa namanya istrinya tadi, Dek? Siapa? Sini kau, sini. Cepat kau. Hadiah. Cepat kau. Siapa namanya tadi? Sebelum kau jawab itu tanya pertanyaanku dulu. Passwordnya. Siapa namanya nenekku? Mestinya jawab kau saja sembarang karena orang tidak tahu juga siapa namanya nenekku. Hadiah. Oke, ya. Yuk Bapak, saudara-saudara sekalian, Siti Hajar digoda sama si iblis. Hajar. Sini kau dulu. Apa? Kau tahu mau dibawa kemana anakmu? Mau dibawa jalan-jalan sama bapaknya. Dongok kau. Maksudmu? Tolo-tolo ini. Maksudmu? Nak bodoh-bodohi kau suamimu. Maksudnya apa? Mau nak potong itu anaknya? Sebaran dia bilang ini. Mana ada orang bapak mau potong anaknya? Iya, mau dia potong. Kok bisa? Katanya itu perintah Tuhannya. Apa? Perintah Tuhannya. Betul kok? Iya, katanya perintah Tuhannya. Mendengar ini Siti Hajar berkata, jangankan anakku, saya saja siap dipotong kalau itu perintah Allah. Jangan banyak bicara di situ. Pak, lempar kena telinganya, lari sampai Sangatta, balik lagi. Masya Allah. Gagal di suami, gagal di istri. Nabi bilang Siti Hajar, jangankan anakku, saya juga mau dipotong kalau perintah Allah. Nabi bilang iblis, deh lebih gila dari suaminya ini. Dia datang goda anaknya, Ismail nagoda. Mas Boy, siko dulu. Apa lagi? Kau tahu mau kau dibawa di mana bapakmu? Saya tahu ji. Mau kena potong. Bodoh-bodohmu, masa mau kau? Jangan banyak bicara di situ. Dia ambil juga batu, dia lempar, pak, kena mata kanannya, pico. Apa itu bahasa Indonesianya pico? Apa bahasa Indonesianya pico, Pak? Mencok. Beda-beda sedikit. Kena mata kanannya, lempar, lari iblis. Maka 3 kali dilempar itu iblis. Ibrahim, Siti Hajar, Ismail alaihissalam. Inilah simbol permusuhan antara manusia dengan iblis yang diabadikan sekarang ketika kita melaksanakan ibadah haji dengan melempar 3 jumroh, yaitu jumroh Aqabah, Usta, Ula. Setan besar, setan tengah, setan kecil dilempar. Maka sekarang jamaah haji kalau pergi melempar batu, itu dinding.
Ini ada cerita-cerita warung kopi gini, tidak tahu benar atau tidak. Ada jamaah haji dari Bontang, diambil batu, dia lihat itu dinding setan, dia bilang ini setan ini. Ini anak setan ini yang goda saya selama ini. Lo rempel kok. Diambil batu Pak, diambil batu, dilempar itu dinding, kembali. Talaci itu batu hampir nak kena kepalanya. Dia pungut itu batu, begitu dia pungut dibuka, ada batu tulisannya, sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang, hei, kau di sini kau lempar Kak, di Bontang bersahabat Ki. Akhirnya apa? Sudah lempar 3 jumroh itu. Sudah sampailah Ibrahim bersama Ismail di tempat untuk disembelih. Bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya kalau kita pergi haji atau umroh, itu kan biasa kita pergi dibawa tur, ya. Nah, biasa kalau sudah lewat Padang Arafah, kemudian masuk Musdalifah, biasanya itu tur leader atau mutawib atau ustadz tak bilang di atas bus, Bapak Ibu lihat ke arah kanan, di atas bukit setelah rumah raja, istana raja, ada di atas bukit seperti pos satpam. Disitulah tempatnya Ismail alaihissalam dibaringkan, dipotong sama bapaknya. Itu ada itu tempat sekarang. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki, umur yang sehat, bapak ibu semua, adik-adik semua bisa datang ke tempat itu. Amin. Sudah diikatlah tangannya Ismail, diikat kakinya. Ibrahim alaihissalam tutup matanya, diambil pedangnya, dihadapkan pipinya Ismail ke tanah. Dia kasih lengket di tanah pipinya, lalu dikeluarkan pedangnya, dia iris lehernya. Nah gerek nih, begitu dia gorok lehernya, tidak mempan Pak. Dek na belui, tidak mempan. Dia iris, dia keras, tidak mempan. Lalu Ismail alaihissalam berkata, ai pisau kunru, pisau tumpul kita pakai Pak. Nabi bilang tidak, tajam ini, tajam. Ibrahim mau yakinkan dirinya, ini pisau pedang ini tajam atau tidak. Akhirnya apa? Itu pedangnya dihantamkan ke batu, dihantamkan ke batu, batu pecah. Nabi bilang, Ibrahim, batu keras pecah, ini lembut kok tidak namakan. Nabi bilang, Ismail, barangkali ragu-ragu Ki, tidak, ku keras ini. Akhirnya dia bilang, coba lagi yang kedua kalinya. Begitu mau dicoba kedua kalinya Pak, Ismail bilang, tunggu dulu Pak, tunggu dulu, jangan dulu. Apalagi nak, Pak, dengar baik-baik Pak, dengar baik-baik, Ibu, dengar baik-baik Pak, tolong lepas tanganku, tolong buka ikatan kakiku, jangan ikat tangan kakiku. Kenapa? Kalau saya diikat, nanti Allah berpikir, nanti Allah mengira saya tidak ikhlas. Lepaskan ikatan tangan dan kakiku. Subhanallah, dilepas. Sudah dilepas, digerek lagi kedua kalinya. Ketika digerek kedua kalinya, Allah di atas aras memanggil seluruh malaikat, wahai malaikatku, kau lihatlah ini hambaku Ibrahim alaihissalam, begitu cintanya kepada Allah, begitu cintanya kepada Tuhannya, dia ikhlaskan, dia potong anaknya sebagai rasa ketaatannya kepada aku. Kau lihat ini Ibrahim. Dulu kalian mengkhawatirkan ketika Adam saya ciptakan menjadi pemimpin, kalian semua demo khawatir anti Adam, manusia merusak dunia. Ini sekarang kau lihat ini hebatnya ini manusia. Lalu dia gerek lagi tuh, mendengar ini bahwa malaikat dipanggil semua. Lihat kau itu, kata Allah, lihat itu manusia. Mendengar ini, lalu malaikat mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jibril mendengar ini, Ibrahim alaihissalam melanjutkannya dan menjawabnya, La ilaha illallah huwallahu akbar. Mendengar ini, Ismail alaihissalam menjawab dan melanjutkannya dengan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah kalimat takbiran kalau kita lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah huwallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu. Jadi besok kalau kita lebaran Idul Kurban, dari rumah, dari Loktuan, dari Berbas, jalan kita ke masjid, jalan kita ke lapangan, sunnah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kira-kira anak-anak, adik-adik, bapak-bapak kalau pergi tempat takbiran, pergi tempat lebaran, takbiran apa enggak? Takbiran?
Tidak. Kalau anak motor-motor, nah balap motornya, nah kasih buka knalpotnya, nah kasih ribut-ribut, sambil jalan bukannya takbiran, selfie, OTW lebaran, sampai alhamdulillah duduk-duduk menunggu ustadz. Begitu sujud, nah foto lagi kepalanya, alhamdulillah sholat 2 rakaat. Tidak seperti itu. Kalau kita pergi ke area tempat lebaran, masjid atau lapangan, takbiran. Sudah Bapak Ibu sekalian, maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau ambil itu kibas yang ada di surga, yang pernah dipersembahkan anaknya Adam ketika menikah. Ambil itu kibas, bawa ke dunia, gantikan lehernya Ismail. Kemudian yang dipotong oleh Ibrahim alaihissalam adalah kibas atau domba atau kambing kita sekarang ini. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini kisah sejarah lahirnya kurban atau memotong binatang persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala.